Halo, selamat malam. Suara saya terdengar nggak? Boleh konfirmasinya, Bapak Ibu. Recording in progress. Oke, selamat malam Bapak Ibu di live NFP 6 Juni 2025. Perkenalkan, saya Reza, trading coach dari Orbitrade. Seperti biasa, live NFP malam ini akan dibawakan langsung oleh Master Gema pastinya. Yang kemarin baru saja mendapatkan rekor muri 100% win rate live NFP di tahun 2024. Nah, kita malam ini juga ditemani nih oleh analis Astronaci dengan Coach Phantom. Coach Phantom sudah hadir? Halo, sudah hadir ya, Coach? Oke, Coach Iya. Phantom, mantap. Baik, sebelum kita mulai, saya mau info dulu apa aja trading rules saat live NFP ini khususnya untuk trader Orbitrade. Boleh ya, Coach? Ya, silakan, Coach. Siap. Saya izin share screen dulu. Share screennya aman, Coach? Ya, sudah aman, Coach Reza. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang pertama adalah ini namanya dynamic margin. Jadi intinya adalah ketika ada news besar yang rilis, Bapak Ibu yang biasanya trading satu lot di gold misalnya, marginnya itu $500, sekarang itu jadi menjadi 3 kali lipat. Jadi margin satu lot gold itu di 1.500. Rules ini berlaku dari 1 jam sebelum news sampai 1 jam setelah news. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan nih, dana dari balance akunnya. Kalau biasanya saya kok bisa sih trading satu lot $500, kok sekarang nggak bisa? Ya karena ada dynamic margin ini. Terus yang kedua ini hedging. Contoh gampangnya kalau nanti Bapak Ibu ada pending order, yang hedging itu satu buy stop dan satu sell stop, itu kalau kena dua-duanya nggak bisa digaransi ya. Selanjutnya ada scalping. Jadi setiap order yang baru terjemput, Bapak Ibu itu baru bisa terjemput lagi itu setelah selisih 30 detik dari order yang pertama tadi terjemput. Selanjutnya ada lot floating. Jadi satu trader maksimal itu bisa trade 20 lot keseluruhan pair ya. Jadi kalau satu pair itu maksimalnya 10 lot. Misalnya gold gold aja itu satu satu pair 10 lot. Kalau gold, forex dan lain-lain itu bisa digabung maksimal 20 lot satu trader ya. Selanjutnya apa aja sih yang bakal digaransi? Yang pertama itu adalah ketika Bapak Ibu pasang pending order, tapi harga order terjemputnya tidak sesuai, itu dapat garansi. Yang kedua, Bapak Ibu pasang TP atau SL, harganya sudah Bapak Ibu tentukan, tapi saat terjemput di TP SL-nya itu harganya tidak sesuai nih, itu bisa klaim garansi. Yang ketiga, ketika MetaTrader 5-nya freeze, lalu Bapak Ibu ada posisi, Bapak Ibu jangan panik, kalau mau close, itu bisa dapat garansi. Selanjutnya ini maksimum spread yang bisa digaransi. Bisa lihat di table dan juga ada di trading rules. Selanjutnya kalau mau klaim warranty di mana sih? Bapak Ibu langsung aja ke aplikasinya Orbitrade. Kalau sudah ada langsung buka di home, di menu home itu ada warranty form, bisa diklik dan ikuti aja langkah-langkahnya. Kalau yang belum download bisa langsung di App Store atau di Play Store, bisa cari Orbitrade, langsung download dan login aja pakai akun trading masing-masing. Terus ketika terjadi freeze gimana nih? Saya harus ngapain sih? Oke, yang pertama Bapak Ibu bisa chat di WhatsApp, chat Orbitrade Client Care atau trading coach masing-masing, bilang aja saya mau close, saya di posisi ini saya mau close, bilang itu bisa. Terus yang selanjutnya gimana? Bisa juga Bapak Ibu videokan aja HP-nya. Saya udah pencet close nih, nggak bisa-bisa karena freeze. Itu bisa jadi bukti juga di jam itu nanti akan di close. Oke, yang terakhir disclaimer on, setiap trader mengerti bahwa keuntungan dan risiko ditanggung masing-masing. Penggunaan money management sangat disarankan, pastikan lot dan margin dalam keadaan aman. Live trading ini bertujuan sebagai edukasi, bukan ajakan paksa untuk trading Anda.
Oke, cukup sih saya infonya kayak gitu aja. Selanjutnya Coach Phantom boleh lanjut dengan arahan hari ini nih Coach. Oke, thank you Coach Reza. Siap Coach. Oke, yang hadir sudah banyak banget ya. Kita hanya punya waktu kisaran 5 menit sebelum nanti Pak Gema akan memandu live trade langsung. Saya langsung saja ke poin pentingnya, yaitu report NFP yang sudah kita siapkan untuk live trading malam hari ini. Judulnya Gold Potentially Retesting the Dynamic Support. Nah, ini diambil dari pergerakan daily pergerakan daily pada gold yang jika kita lihat sebelumnya itu kita sudah buatkan time resistant ya. Sebelumnya dari time support dia menjadi time resistant di tanggal 4 Juni. Saat ini ada indikasi H+1 di tanggal 5-nya ini akan menjadi peak dan potensi untuk terjadi pengujian kembali dari area dynamic support di kisaran level 3295 dengan resistensinya di 3435. Namun pelemahan ini belum terkonfirmasi, yang nantinya itu baru confirm setelah adanya penembusan low candlestick daily pada tanggal 5. Nah, kalau misalkan belum valid swing high seperti ini, biasanya market itu cenderung sideways. Dan sideways-nya sangat ekstrim ya, ini dari tanggal 3, 4, 5, dan 6 hari ini, itu belum kemana-mana kecenderungannya, jadi sideways banget. Dan setelah kita zoom in, ya ini kecenderungannya kalau kita lihat ya, memang cenderung bullish, ditambah dengan coding higher peak dan higher trough, namun saat ini dia membentuk inside bar di time frame H4-nya. Nah, jadi bisa lebih berhati-hati. Ini sepertinya candlestick Wanda ya. Kalau di Orbitrade saya coba lihat, ya Orbitrade juga inside bar. Nah, jadi pergerakannya cenderung sideways. Ada dua plan malam hari ini. Yang pertama, bisa langsung melanjutkan penurunan atau dia menguji resistance daripada inside bar-nya dulu sebelum melemah ke target support-nya di 3295. Dan jika area support ini ditembus, kita akan melihat pola head and shoulders yang nanti akan mendukung pergerakan penurunan pada gold. Sebenarnya ada gap ya di 3292 sampai 3295 dan itu bisa mendukung pelemahan daripada gold. Weekend gap, jadi high probability menurut saya untuk ditutup. Namun tidak menutup kemungkinan juga dikocok ke atas dulu baru turun lagi ke bawah. Oke, pesan penting yang harus diperhatikan adalah live trading non-farm payroll ini sifatnya high risk trading ya. Walaupun profitabilitas atau winning rate-nya itu tinggi, harap berhati-hati dan pastikan resiko itu diperhatikan ya. Mulai dari lotnya dan pada saat eksekusi itu semuanya benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan. Jangan sampai uang yang panas itu masuk ke dalam tradingan kali ini. Dan resiko pergerakan volatilitasnya itu kisaran di 150 sampai 350 pips, jadi sangat lebar. Sekarang mungkin bisa lebih ekstrim lagi. Lalu pada saat non-farm payroll terjadi, kita tidak sarankan untuk keluar masuk terlalu cepat karena pergerakannya juga sangat ekstrim ya, atau scalpingan saat berlangsungnya rilis non-farm payroll itu kita tidak rekomendasikan. Yang pertama kita bisa plan yang tadi ya, di nomor 1 kita bisa melakukan speculative sell on market execution. Yang kedua, plan yang keduanya kita bisa menunggu di area resistance untuk konfirmasi pelemahan lebih lanjut. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan stop and reverse jika memang area resistance-nya itu ditembus dengan cukup kencang. Oke. Dan live trade non-farm payroll ini kita fokusnya ke gold market saja ya, supaya lebih terfokuskan, tidak mencar-mencar fokusnya. Dan teman-teman mungkin yang punya pertanyaan selain daripada gold itu bisa ditanyakan di trading room untuk yang member A Club atau di Discord untuk yang member Orbi. Dari situ harusnya ada trading coach yang siap membantu. Oke,
Kalau kita lihat update market sekarang, M15-nya ini sudah mulai membentuk multiple lower peak dan lower trough ya. Setelah tadi dia sempat ada penembusan trendline di sini. Oke. Ini lebih ke rising wedge ya, karena mengerucut ke atas. Dan multiple lower peak, lower trough ini sudah mulai terkonfirmasi. Dia sudah ada rejection dari area dynamic resistance-nya. Sudah valid swing high. Kita masih ada waktu 15 menit lagi. Jika nantinya dia ngocok ke atas dan break dari 3364, ada kemungkinan mungkin bisa terjadi penguatan dulu. Namun, jika nanti menjelang NFP rilis, dia melanjutkan pelemahannya dan melakukan penembusan daripada area support klasik sebelumnya, tidak menutup kemungkinan juga untuk sesuai dengan plan kami melanjutkan pelemahan ke area support yang lebih rendah dan bergerak di dalam bearish trend hingga mungkin target support terdekat di malam hari ini di 3.339. Oke. Nah, ini untuk gold. Mungkin sambil baca-baca. Coach, untuk dilihat dari daily-nya sudah pecah. DBW bukannya ada potensi rally base rally. DBW. Oke. Kita coba lihat ya. Nah, DBW itu kalau kita lihat memang sudah mulai break ya. Jadi penembusan. Namun apakah di dalam pergerakannya dia langsung bergerak rally base rally langsung gitu ya? Bisa saja, namun harus dikonfirmasi dengan penembusan dari 3.401 dulu. Dan secara kecenderungannya kita bisa lihat nih, sebelum-sebelumnya dia itu selalu menguji area dynamic supportnya di IMA 21 atau 34 sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Atau bahkan dia bisa ke IMA 90 ya, untuk koreksi-koreksi dalamnya. Ini 2134 di time frame daily-nya, jadi lebih aman kalau kita mencari buy nantinya. Itu kita tunggu di kisaran IMA 2134 dulu. Dan karena saat ini sudah ada indikasi untuk pelemahan, kita bisa fokus ke time frame yang lebih kecil, ya karena daily-nya sudah mulai ada indikasi swing high ataupun pembentukan base, ya kami melihat adanya indikasi untuk koreksi dulu, menguji area supportnya. Ya, namun untuk eksekusinya nanti tetap kita akan melihat price action mendekati rilis non-farm payroll, apakah nanti dia membentuk swing low dan break resistance, kita akan mencari buy dulu ya, menyesuaikan plan 2 ataupun plan pertama nanti Pak Gema langsung yang akan memimpin. Selamat malam semuanya. Video saya Selamat bisa malam, kelihatan nggak Siap ya? Gema. Belum keluar, Pak. Iya, ini agak aneh nih videonya. Oke, saya coba log out dulu. Baik ya. Oke, sambil menunggu Pak Gema, kita mungkin lihat dulu ya. Ada 3 news bersamaan yang akan rilis malam hari ini, dan news terbesar ada di non-farm employment change atau biasa kita sebut non-farm payroll ya. Report tenaga kerjaan di luar dari farming industry dan ya actually the farming industry ya. Dan ini rilis di setiap Jumat minggu pertama di setiap bulannya. Dan jika kita lihat secara forecast-nya ini potensi untuk terjadi penurunan dari segi tenaga kerjaan. Dan jika nanti hasil aktualnya dia lebih tinggi daripada 126.000, maka USD-nya akan menguat dan menekan pergerakan gold. Namun jika lebih rendah daripada 126.000, USD-nya melemah dan gold-nya akan bergerak melemah ya. Sorry. Kalau misalkan dia, kalau misalkan di bawah daripada 126.000, USD-nya melemah dan gold-nya akan menguat. Dan kalau kita lihat dari DXY-nya, oke, DXY-nya ini kecenderungannya di M15 sedang menguat. H4-nya juga ada false break daripada level support, dia sedang terjadi penguatan lebih lanjut. Daily-nya baru valid swing low, M15-nya strongly bullish.
Jadi tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan penguatannya kembali secara price action dan bisa menyebabkan goldnya melemah kembali. Secara forecast-nya ini adalah pelemahan untuk US dollar. Namun tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih tinggi seperti yang terjadi di sebelumnya di sini ya, 307.000. Ya nggak match dengan price action sih sebenarnya. 307.000 ke 169.000, ini justru lebih rendah. Di sini 125.000. Nah ini forecast-nya dia lebih tinggi tapi actualnya dia justru lebih rendah dan USD-nya justru melemah. Di sini terjadi forecast-nya di lebih rendah 138K, namun actualnya dia lebih tinggi ya. Kasusnya mirip, kemungkinan bisa terjadi pada hari ini 177K, forecast-nya juga lebih rendah sama seperti di Mei tanggal 2 ini. Namun actualnya lebih tinggi daripada forecast sehingga USD-nya menguat dan bisa membantu bisa mendukung dari pergerakan price action yang ada. Oke, Ya, layar saya bisa kelihatan? sudah muncul Cap. Suara saya jelas? Jelas clear. Oke. Ya, Saya kembalikan ke Cap Gumal, mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. kita mulai dari analisis market ya. Iya. Market kali ini di non-farm payroll ini sideways-nya luar biasa untuk gold dan hampir semua market. Saya nggak tahu apakah masih akan berlanjut tren seperti bulan lalu yang mana NFP-nya tidak bergerak, kemudian 1 jam kemudian baru meledak. Untuk antisipasi, mungkin kita harus persiapkan mental kalau seandainya misalnya kita mau pasang buy stop hari ini tidak kena, jadi ya sudah kita lewatkan saja, nggak perlu kita ngejar gitu, nggak perlu ngambil sebaliknya juga dan biarkan saja. Karena apa yang kita alami di 2025 sejak trade war ini sangat aneh ya kondisinya. Oke, sebentar. Suara saya jelas nggak, Cal? Di saya jelas Cap. Mungkin teman-teman yang merasa kecil bisa ini ya dinaikkan ya volumenya ya. Ya, oke ya. Terus kemudian kita sudah tahu ya ada yang aneh dengan kondisi marketnya. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, saya akan mengambil buy terlebih dahulu. Target price-nya 3389. Kita masih punya 9 menit. Dan reason to buy-nya secara price tuh masih menghadap ke atas. Dan ini bikin kandang babi gede ya di A4 ya. Jadi dia bisa kocok swing bawah, swing atas, atas bawah dia bisa hantam. Ini yang kita harus waspadai. Jadi NFP yang bulan April Mei itu nggak nyaman NFP-nya. Kali ini juga kita akan expect seperti itu. Tapi mudah-mudahan ada kejutan lah ditembak ke atas gitu ya. Walaupun kalau kita lihat dari non-farm payroll report-nya itu memang kita masih punya target di 32 sekian ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah ini ada nggak peluang bahwa dia masih akan diseret dulu ke atas? Which is tuh kemungkinan ada ya. Karena kalau kita lihat dari cara mainnya dia masih mompa dulu ke atas baru nanti dibanting lagi ke bawah. Cara mainnya kayak gitu terus. Ini yang kita mesti hati-hati sekali. Ya, di E-Club tadi sudah saya briefing juga apa yang harus dilakukan. Kita akan masuk nanti Coach Sical segera siap-siap masukin ya di trading signalnya. Siap Cap. Sekarang kita bicara tentang error. Kalau seandainya Orbi error seperti biasa buat yang pertama kali pakai Orbi juga ada warranty. Jadi kalau mau close now tinggal ngomong close now gitu. Nanti akan diberikan ya. Kalau ada slippage juga nggak usah panik. Tinggal dilaporkan saja. Yang slippage itu biasanya yang pakai pending order udah pasti nanti akan diganti. Oke. Dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan kali ini dikasih keberuntungan, dikasih rezeki buat kita semua. Buat yang baru pertama kali, kalau mau nonton silakan nonton saja karena ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Ya, range atas bawah bisa 250 sampai 350 pips. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Hati-hati sekali, terutama kocokan-kocokan yang menurut saya tidak terprediksi dengan kondisi sideways yang luar biasa seperti ini. Jangan sampai ada yang margin call. Berarti lotnya yang harus disesuaikan. Oke? Lotnya boleh disesuaikan, dikecilin. Karena ini market yang tidak biasa-biasanya gitu. Pergerakannya juga aneh sekali. Jadi ya harap dimaklumi ya. Terus ini kita juga bingung nih kalau kondisi kayak gini ya memang 50-50. Tapi kalau disuruh milih 55% mungkin ke atas. Jadi deal kita adalah kalau sampai
tidak jadi trade, ya sudah nggak usah disesalkan, kita lewatin aja ya. Setuju ya semuanya? Coba saya mau lihat agreement-nya bagaimana nih. Jadi kita harus sangat konservatif lah kita katakan kali ini. Karena memang kondisinya juga tidak aman seperti biasanya ya. Kita masih ada 6 menit. So mungkin kalau 6 menit ini kita mulai dengan mempersiapkan buy stop yang bisa kita geser-geser ya. Ingat sekali lagi, ini adalah tradingan pribadi saya, belum tentu berhasil, bisa juga gagal. Kalau Anda tidak siap, tidak perlu Anda ikut. Oke? Saya pasang dulu di 3360,9, siap untuk saya geser. Nanti di E-Club juga bisa pasang di situ saja mungkin, posisial. Ya, TP-nya di 3389, stop loss sekitar 200-250 pips. Kalau mau manual stopnya juga boleh. Yang penting tangannya cepat aja. Siap. Karena ini dalam kondisi trading yang tidak ideal ya, 5 menit to go. Lu feeling gimana, Cal? Ke semprotan ke atas atau stuck lagi kayak kemarin? Kalau menurut saya bisa langsung jebol ke bawah, Cap. Karena stokastiknya itu udah mulai ke bawah dan kalau kita lihat ini sudah swing high di H4-nya, Cap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia langsung ke atas. Kalau Berani nggak pasang sell stop juga gitu loh. Masalahnya kalau kita mau pasang sell stop, ya harus bisa ya, di bawah dari area support. TP kan tadi sudah disebut ya 3389 kalau saya buy ya. Tolong diperhatikan guys. 3 menit menjelang saya udah nggak bisa update-update lagi ya. Tolong diulang-ulang aja teman-teman. Saya biar fokus. Teman-teman admin ya. Siap. Tapi kalau kita mau sell stopnya berarti di 3352 karena jaraknya cukup jauh, mungkin saya pakai strategi atas bawah kali. Tapi kalau kita pakai atas bawah, Club udah dipasang ya, 3360 ya, Lagi proses ya. 60,9. Ini kalau kita pasang bawah sih, eh, Di bawah klasik supportnya sih, Cap. Break. coba resiko. Hmm, Saya tunggu di atas aja lah. Oh, siap, Cap. Jadi nunggu kocok atas dulu kalau memang mau nyari sell ya, Cap ya. Ya ini saya udah mau turunin ya. Sekarang udah 27, saya turunin ke 59,8. Oke, 3 menit lagi. Semoga sukses buat NFT kita hari ini. Semangat, apapun hasilnya ya. Saya dulu pernah bilang jangan pasang, tapi 2008, 2009 kita pakai dua atas bawah. Saya cuma takutnya kena dua-duanya aja, Pak. Fleksibel aja. Ada saatnya momen-momen di mana kita pasang atas bawah sih sebenarnya. Nah, ini kondisi marketnya sama sekali membingungkan sekarang. Wah, ini cross ya. Gila men, ini one of the hardest NFP. Hmm. Itu di E-Club tipe di E-Club. Dua, sebentar, Cap. Jangan sampai tipe dong, perhatikan. 23, 23, Oke, menit. 59,8. Di WA juga tolong dikoreksi tuh. Siap, Cap. Oke, ini saya turunin ya ke 57,24. 57, 57,2.
57,2. Oke, 30 detik. Oh, terbang. Backend-nya. Saya kena ya. Oke, Saya baik. kena ya. Kena ya, Cap ya? Udah dibenerin ya? Saya benerin manual Cap, backend-nya ngeklik 00 Ya terus. udah ya, sampein aja. Ini saya udah done by nih. Wah, turun men. Kocok. Kocok atas bawah. Ya, udah rilis Cap. Atas bawah, saya coba cek dari forex factory-nya. Rilisnya good for USD Cap, Ya, good for 139. USD nih. Mm-mm. Tapi sideways. Iya, masih kocok-kocok. Oke. Wah, serba salah nih. Mau nge-sell juga bingung. Sel juga ketarik naik dulu ya. Marketnya susah banget. Oke, semoga deh. Mental ya. Oke. Pada tegang kayaknya. Iya, sepertinya lagi banyak yang trauma dengan gold sih Cap. Beberapa hari ini sideways-nya parah banget. Kemarin si Parah. break resist terjunnya parah banget. Ini juga break support tiba-tiba ngekor parah banget. Yang nge-sell mati juga. Iya, yang nge-sell stop juga kena sih. Oke ya. Iya, Perhatikan ya. Begitu ditarik, cuan langsung take. Yap, udah biru. udah biru. Eh, di E-Club suruh break even kalau kalau nggak tahan tuh. Siap. Saya info manual dulu ya Cap ya. Ini oke guys, yang mau take take ya. Udah biru ya. Yang mau take take ya. Oke. Oke. DXY juga ngekor kenceng banget Cap. US dollarnya melemah. Goldnya sekarang menguat. Gila ini. Yang mau keluar udah biru tuh. Tuh, Oke. at least plus lah kita ya. Iya Cap. Oke. Terus, terus, terus. 20 pip ya Cap ya. Ya, 30 suara. terus, terus. Ayo ledakin, ledakin, ledakin. Terus 50 kalau mau ambil 50. Yap. Terus, terus, terus. Hajar. 50 menjelang 50. Mantap. Oke, 50. 70 take E-Clubnya. Ya. Oh, gas, Oke. gas, gas. 70 klub Cap atau mau Take, ikut? take, take, Oke, take. baik. E-Club take 70. Saya take. Dan, arigato money. Arigato money guys. Mantap. Arigato money, langsung. Quick trade. Udah, E-Club udah secure.
Sudah Cap. Dan langsung habis di TP langsung ekor. Arigato maning. Ini benar-benar butuh pengalaman kelas tinggi. Tuhan baik sama kita guys. Tangan gua sampai kayak es. Exit di atas kita Cap langsung ngekor lagi. Club udah cuan 70 ya. Club udah cuan 70. God is good guys, God is good. Banget. Habis TP langsung turun. Gua nggak ngerti nih marketnya mau ngapain. Jadi lebih baik TP dulu. Kita udah colong. Arigato maning guys. Gue dapat berapa nih? Tadi harusnya udah dapat 1.200-an, cuma oke lah. 980 udah disyukurin aja tuh, langsung jebol. Bam, ada yang 100 pip ya. Oke semuanya, thank you. Dukungan kalian luar biasa. Tinggal kita lihat nih, ulahnya dia kemana. Ini bisa nyabet ke atas lagi, I don't care. Yang penting kita selamat dulu ya. It's not easy market, bener-bener. Hanya Astronacin di time trading kita nih. Gak tahu, jangan tanya saya dulu Bu Lucia, saya nggak ngerti. Ini marketnya sideways suka-suka dia gitu. Kita TP di atas ya, berarti ya Coach Ical ya, aman ya. TP di atas aman Cap. Banyak yang sudah absen juga di grup Arigato Money Invest. Thank you guys. Thank you. Tolong share di sosial media kalian tentang hari ini. It's not easy market guys, it's not easy. Arahnya nanti kemungkinan bisa lanjut naik ya. Cuma ya kita selesaikan aja NFP sekarang. Karena udah terlalu sideways, nggak jelas. Oke, thank you. Happy weekend semuanya. Selamat Idul Adha buat semuanya. Semoga Anda sukses hari ini. Yang mau belajar, pastikan Anda bisa daftar Gold Code X ya. Code X. Saya akan ajarin ilmu-ilmu gold di situ. Silakan hubungin adminnya. Gold Code X. Mumpung masih bisa pre-order. Selamat malam semuanya. Thank Sampai ketemu. you. Thank you.